entah bersumber dari psikolog atau siapapun, tapi saya kira semua orang tahu bahwa salah satu cara untuk mengurangi sedikit beban yang ada di kepala itu dengan bercerita kepada yang lain. Sebuah aktivitas yang akan terkesan buruk ketika kita melabelinya dengan sambat, mengeluh, dan seterusnya. Tapi ketika kita labeli dengan konsultasi, mencari solusi, maka akan terkesan baik. Atau akan terkesan biasa saja ketika kita menganggap itu sebuah aktivitas untuk sedikit mengurangi keruwetan yang ada di kepala. Masalahnya itu begini, ketika saya mendengar bahwa aktivitas itu menurut ustadz dan ulama sebagian besar orang agamis itu kan dianggap bermasalah, terlarang oleh agama. Sebagai orang yang sangat yakin bahwa apapun perintah agama itu untuk kebaikan hambanya, saya itu cukup cukup aneh gitu ya. Sampai kemarin sebuah kejadian itu membuat saya dapat memahami kenapa agama memang melarang itu gitu ya. Coba begini ya, misalnya saya itu cerita kepada orang lain tentang saya yang kesulitan ekonomi. Misal, umumnya, sekali lagi umumnya, orang itu tiba-tiba merasa sok hebat. Umumnya kan seperti itu. Kemudian saya divonis, kemudian tiba-tiba saya kayak jadi terdakwa. Kalau dia ekonom misalnya, ahli manajemen misalnya ya, dia akan berkata gini, oh, ada yang salah dengan cara kamu bekerja. Coba kamu hitung plus minusnya. Kamu itu sehari pendapatmu berapa, pengeluaranmu berapa, dan seterusnya. Kalau enggak kamu cari solusi lain dan seterusnya. Dikira kini aku gak usaha apa gitu ya. Dikiranya kayak gitu. Tiba-tiba saya jadi tersangka. Atau kalau dia itu ustadz, ahli agama dan seterusnya, dia akan mengatakan apa yang terjadi sama kamu dengan problem ekonomi itu karena kamu kurang dekat dengan Tuhan. Kamu tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Coba perbaiki hubunganmu dengan Tuhan, maka Tuhan akan membereskan rezeki. Gitu. Koyo niku tiba-tiba jadi orang yang durhaka, gak pernah menjalankan sholat dan seterusnya. Kurang ajar banget loh. Repot. Karena mereka itu sebenarnya, karena mereka itu rezekinya cukup, kita kayak nggak terbantah gitu. Mau dibantah apa? Faktanya mereka itu rezeki cukup, walaupun sebenarnya nggak kaya-kaya amat misalnya gitu ya. Ini baru bisa mereka pahami ketika mereka mengalami apa yang saya alami. Kalau enggak akan pernah. Sebuah contoh mungkin cukup baik menurut saya. Dulu tuh saya tuh punya teman yang anak pertamanya itu sangat pintar. SD-nya favorit, SMP-nya favorit, SMA-nya favorit. Kuliah itu di tempat kampus yang orang berjejal-jejal daftar hanya sedikit yang diterima. Itu kalau ketemu teman tuh ngurui gini, kamu tuh cara ngurus anak gini loh, dan selalu seperti itu. Kapan berhenti? Ketika anak keduanya lahir dan ketiganya lahir, dengan kualitas yang sangat jauh berbeda dengan anak pertamanya. Baru dia berhenti, baru dia sadar bahwa itu murni given, itu murni pemberian dari Tuhan. Dia nggak lagi negesi, bahasa Jawa itu, gak lagi nutur-nuturi orang kayak gitu, karena dia merasakan sendiri anak kedua dan ketiganya tidak sama, walaupun dengan dia cara mendidiknya sama aja. Kemudian saya kira agama itu tidak melarang total, artinya kita tidak boleh menceritakan apa, ya enggak juga lah. Ambil sebuah hadis ya, ada seorang wanita yang bercerita kepada Nabi tentang suaminya yang sangat pelit gitu ya. Karena Nabi itu yang punya syariat ya, maka dia tuh berhak, udah gini aja, kamu itu ambil harta suamimu yang untuk mencukupi kebutuhanmu dengan anak-anakmu secukupnya saja. Dia nggak bilang sama suaminya, dan itu gampang. Dari ini kita tahu bahwa sebenarnya sambat atau mengeluh atau bercerita dengan problem itu boleh dilamar pada seseorang yang kita yakini bahwa ia itu mampu untuk menyelesaikan problem yang ada di diri kita. Atau ya iki cerita podo kiri ini gitulah. Dan bahasa Gus Ba itu cocok-cocokan kiri gitu ya. Utangmu piro ngono piro seberapa ruwet urip wis cocok-cocokan kiri. Saya kira biasa lah itu. Enggak usah terlalu diseriusi lah, enggak usah dikejam terus agama ngomong piye terus divonis kita itu durhaka, munafik, enggak lah, biasa aja. Apalagi ya kalau kita baca dalam Al-Qur'an. Iku nak firman Allah yang berbunyi sini, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan memang suka mengeluh sifatnya.
Mengeluh itu bagian dari apa ya? Sesuatu yang ada pada manusia. Ya wis jeroan wis modele koyo ngono iku. Idza massa syarru jazua, ketika dia mendapatkan kesulitan, dia berkeluh kesah. Jadi ya biasa aja ya. Enggak sekejam itulah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.